Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, apa itu bilangan berpangkat? Nah, kalian semua pasti pernah menemukan bilangan yang ada kecil di atasnya atau biasa kita sebut bilangan berpangkat. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bilangan berpangkat, bentuk-bentuknya, sifat-sifatnya, dan termasuk bagaimana operasi hitungnya. Namun pada kali ini kita akan mempelajari tentang bentuknya dulu. Oke, yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Jadi jika suatu bilangan A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok atau basis, dia biasanya anggota bilangan real, dan N, di sini kita akan belajar tentang bilangan bulat positif dulu. Nah, bagaimana cara penulisannya atau penjabarannya? Jadi jika A pangkat N, di mana A bilangan pokok dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali seterusnya sampai A lagi, di mana jumlah A ini adalah sebanyak N kali. Jadi jika A pangkat N, maka A dikali A dikali A sebanyak N kali A-nya. Jadi A dikalikan A sebanyak N kali. Contoh nomor 1, 5 pangkat 3. Berarti kalau kita jabarkan adalah 5 kali 5 kali 5, di mana 5-nya ada 3 kali. Kemudian contoh lainnya misalkan dalam bentuk variabel, misalnya 3A pangkat 5, berarti 3A dikali 3A dikali 3A dikali 3A dikali 3A sebanyak 5 kali. Nah, untuk catatan, untuk bentuk aljabar yang memiliki variabel seperti ini, kalau nanti misalnya bertumpuk, pangkatnya kita taruh di luar ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di sifat-sifat bentuk pangkat. Nomor 3, misalnya untuk pecahan 3/4 pangkat 6, berarti 3/4-nya kita tulis 6 kali. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita balik? Tuliskan dalam bentuk pangkat. Misalkan 3/7 dikali 3/7 dikali 3/7 dikali 3/7 dikali 3/7. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, berarti dia akan menjadi 3/7 pangkat 5. Oke, lanjut. Itu yang paling gampang. Nah, bagaimana kalau jika pangkatnya, atau bagaimana jika yang dipangkatkan adalah bilangan bulat negatif? Artinya tandanya akan berubah. Maka itu kita akan masuk ke materi tanda hasil perpangkatan. Nah, yang gampang positif-positif aja dulu ya. Nah, apabila jika bilangan pokok positif, bilangan pokok positif jika dipangkatkan bilangan bulat ganjil atau genap, maka hasil perpangkatannya akan selalu positif. Contoh 5 pangkat 4, itu berarti kalau kita jabarkan dia akan menjadi 5 kali 5 kali 5 4 kali. Kalau kita hasilkan menjadi 625. 5 kali 5 25 dikali 5 lagi 125 dikali 5 lagi, jadi 625. Nah, kita perhatikan bahwa di sini 4 itu merupakan bilangan genap dan bilangan pokoknya positif. Maka hasilnya 625 ini otomatis dia positif. Karena bilangan pokok positif jika dipangkatkan ganjil atau genap pasti positif. Lanjut 2 pangkat 7, berarti 2-nya 7 kali dikalikan, lalu akan menemukan hasilnya 128. Kita perhatikan lagi, di mana adalah 2-nya positif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya 128 pun akan positif.
Nah, sekarang bagaimana jika bilangan pokoknya adalah negatif? Jika bilangan pokok negatif, jadi bilangan pokok negatif jika dipangkatkan bilangan bulat genap, hasilnya akan berpangkatan positif. Contohnya negatif A jika dipangkatkan bulat genap, maka hasilnya dia nanti akan positif. Nah, sekarang kita cek contohnya. Jika ada bilangan pokok negatifnya, bilangan pokoknya adalah negatif 2 dipangkatkan 4, atau negatif 2 pangkat 4, maka kalau kita jabarkan, dia akan menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, kita kerjakan tandanya dulu. Negatif kali negatif adalah positif, kemudian negatif. Nah, kemudian positif dikali negatif, negatif, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Maka nanti jawabannya akan positif. Kita perhatikan, bilangan pokoknya negatif, bilangan pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif. Jelas tuh ya. Jadi bilangan pokoknya negatif 2 negatif, kemudian pangkatnya 4 genap, otomatis nanti tanda hasilnya adalah positif. Jadi positif 16, atau biasa cuma kita sebut 16. Contoh lain, negatif 5 pangkat 2. Berarti kalau kita mau langsung 25. Karena sudah jelas ya, negatif kali negatif positif, pangkatnya genap. Jelas, negatif, genap, otomatis hasilnya positif. Nah, bagaimana jika bilangan pokok negatif dipangkatkan bilangan bulat ganjil? Nah, akan berbeda hasilnya. Jadi patokannya kalau bilangan pokok itu, kalau bilangan pokok negatif dilihat dari pangkatnya. Jadi hasil perpangkatannya nanti akan negatif tandanya ya. Kita contohnya negatif A pangkat ganjil atau bilangan bulat ganjil, maka nanti tanda hasil perpangkatannya adalah negatif. Contoh, negatif 5 pangkat 3. Kalau kita jabarkan, dia negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif, positif. Kemudian positif dikali negatif, negatif. Nah, kita lihat negatif 5, bilangan pokoknya dia negatif, kemudian pangkatnya ganjil. Jadi kalau negatif ketemu ganjil, hasilnya adalah negatif. 5 dikali 5, 25 dikali 5, 125. Tandanya negatif, jadi hasilnya negatif 125. Negatif. Contoh lainnya, negatif 2 pangkat 5. Kita tulis dulu, kita jabarkan. Tapi kalau kalian merasa sudah mahir, kalian boleh langsung hasilnya. Negatif pangkat bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, otomatis hasilnya pasti ganjil. Nah, tinggal 2-nya. 2 pangkat 5, 32. Berarti hasilnya adalah negatif 32. Jadi itu. Nah, sekarang bagaimana jika pangkatnya adalah bilangan bulat negatif? Nah, kalau tadi bilangan pokoknya yang negatif, sekarang bagaimana pangkatnya? Beda ya? Nah, kalau ini ada bentuk khususnya atau sifatnya, bilangan berpangkat bulat negatif. Kalau yang tadi kan kita bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sekarang kalau bulat negatif, jika A bilangan pokoknya kemudian dipangkatkan dengan negatif N, maka bentuknya akan menjadi 1 per A pangkat N, di mana N-nya itu tidak boleh 0. Nanti jadi pangkat 0. Jadi jika A pangkat negatif N,
maka dia bentuk lainnya akan berubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi saat menjadi 1 per pangkat A pangkat N, negatifnya hilang. Contoh, 3 dipangkatkan negatif 4. Jadi kita jabarkan dia akan menjadi 3 pangkat 4. Kita jabarkan lagi, berarti 1 per 3-nya 4 kali. Baru kita hasilkan, berarti dia menjadi 1 per 81. Jelas ya? Jadi 3 pangkat negatif 4 menjadi 1 per 3 pangkat 4. Kemudian dilanjutkan lagi jadi 1 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 1 per 81. 81 dari mana? 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27 dikali 3, 81. Selanjutnya contoh lain. Misalnya Pak, kalau bilangan pokoknya negatif. Oke, negatif 5 dipangkatkan negatif 3. Nah ini masih berlaku untuk tandanya nanti ya. Kita jabarkan dulu menjadi 1 per negatif 5 pangkat 3. Jadi bilangan pokoknya tetap negatif. Yang berubah tandanya hanya pangkatnya saja. Awas, terkadang kita suka ceroboh, tanda negatif 5-nya suka hilang. Kalau kita jabarkan lagi menjadi 1 per negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, kita ingat lagi materi sebelumnya bahwa apabila pangkat bilangan basis datanya adalah negatif, kemudian pangkatnya dia ganjil, otomatis nanti tandanya negatif. Jadi hasilnya adalah 1 per negatif 125. Ya. Nah, contoh lain. Misalkan negatif 2 pangkat negatif 4, berarti 1 per negatif 2 pangkat 4. Ingat, negatif bilangan pokok tidak berubah, yang berubah hanya pangkatnya saja. Sama dengan 1 per negatif 2-nya berapa kali? 4 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya berapa? Sama dengan 1 per 16. Oke, bisa ya? Nah, diperbanyak latihannya nanti. Lalu ada lagi yang bertanya, Bapak, bagaimana jika pangkatnya adalah 0? Kalau bilangan berpangkat, pangkatnya 0 itu paling gampang. Kenapa? Karena jika A bilangan pokok, dia dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jadi, berapapun bilangan pokoknya, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya selalu 1. Mudah ya? Oke, terima kasih. Semoga materinya bermanfaat. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan diperbanyak belajar lagi. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.